Bab 882. Pertarungan 100 orang terkuat. Saat ini, di atas panggung tinggi itu, terdapat banyak pejuang. Begitu melihat ke arah Erik, dalam sekejap ada tatapan dingin yang menimpanya. Erik, di dalam wilayah rahasia ini, aku pasti akan menghabisimu. Dengan penuh amarah, Dimarto menatap ke arah Erik. Dia dan adik laki-lakinya memiliki hubungan yang begitu intim. Melihat kematian Yontono pada hari ini yang begitu tragis, rasa benci Dimarto terhadap Erik semakin bertambah. Dia bahkan tidak tahan untuk mengeluarkan hujatan. Erik menatapnya dengan tenang, tanpa ada rasa takut. Jika kamu ingin membunuhku, maka aku pasti akan menemanimu sampai akhir. Namun kamu jangan lupa bahwa adikmu lah yang telah berulang kali memprovokasiku, dan dia pantas mendapatkannya. Omong kosong, dia merupakan putra suci. Kamu bisa saja membiarkan dia hidup pada akhirnya, namun kamu malah membunuhnya. Sungguh ini merupakan tindakan yang senonoh. Semua orang juga dapat membunuhnya. Dimarto berceloteh. Haha, cobalah pikirkan dengan logikamu, jika aku yang kalah pada akhirnya, apakah adikmu itu akan melepaskanku? Erik mencibir, lalu melanjutkan, sampai pada saat itu, apakah kamu akan menegur adikmu? Biarkan aku memberi tahu jawabannya. Kamu peduli terhadap Yontono karena dia adalah adikmu, tetapi kami hanyalah orang asing. Jadi, kamu tentu tidak akan peduli apakah dia bertindak jahat, ingin membunuh ratusan pejuang dari dunia luar. Kamu juga tidak akan mempedulikan para pejuang yang sudah terluka akibatnya. Bahkan kamu tidak akan peduli apakah dia akan menghancurkan masa depan Chuan Sui. Pada dasarnya, kamu hanya adalah orang egois, yang berpura-pura memiliki jiwa kemanusiaan di mulut. Kamu benar-benar ingin mati ya? Dimarto berkata dengan sangat kesal. Seluruh tubuhnya terengah-engah, tiba-tiba bergegas mendekat, lalu memukul Erik dengan satu pukulan. Erik tampak tenang, dia tidak bergerak sama sekali. Dimarto, kamu sungguh lancang. Tetua Sun yang turun dari langit, memukul balik Dimarto dengan lambaian tangannya. Apakah kamu ingin menghentikanku? Kata Dimarto dengan marah. Jangan lupa saat ini kita ada di mana. Jika kamu berani menyerang sesuka hatimu, maka aku akan menghabisimu, kakekmu juga tidak akan berkata apa-apa. Tatapan Tetua Sun penuh bahaya, membuat Dimarto mengatupkan giginya, segera memadamkan api amarahnya. Generasi muda, suka untuk mencari masalah di mana-mana. Tetua Sun berkata. Tapi jika ada masalah yang datang padaku, aku tidak akan pernah mengabaikannya. Erik dengan nada yang tidak sombong, juga tidak merasa takut. Kalau begitu lakukanlah dengan baik. Tetua Sun menatap Erik dengan mendengus dingin. Baiklah, semuanya, karena kita semua telah berada di sini, aku tidak akan banyak bicara omong kosong lagi. Mata Tetua Sun menyapu panggung tinggi itu, tiba-tiba melambaikan tangannya, mengeluarkan suatu reiki yang jatuh di atas panggung tinggi itu. Dalam sekejap, platform besar itu bergetar, dan batu yang di tanah mulai berubah, ada yang menurun, ada pula yang bertambah tinggi. Panggung yang awalnya tinggi itu, berubah menjadi dua bagian, dengan ketinggian yang berbeda-beda. Pada saat ini, Tetua Sun melambaikan tangannya lagi, lalu muncullah 15 kursi tahta emas di atas panggung yang tertinggi. Ini adalah pejuang yang masuk 10 teratas. Dengan isyarat dari Tetua Sun, Mason dan beberapa orang lainnya mendarat di depan kursi tahta itu. Hati Erik sedikit bergetar, dia pun juk terbang ke sana. Tahta tertinggi, melambangkan kekuatan yang terbesar. Erik menatap ke bawah. Orang-orang yang ada di bawah panggung tampak begitu kecil seperti semut. 15 kursi ini tidak sejajar, namun terbagi menjadi dua baris depan dan belakang. 10 pejuang yang berada dalam daftar akan duduk di baris bawah.
Mengetahui bahwa pertempuran terakhir pertemuan akbar pejuang kebanggaan ini akan segera dimulai, para pejuang yang ada di bawah panggung pun terdengar begitu ribut. Namun para putra suci Sekte Wen Dao yang misterius juga akan segera muncul. Tidak tahu berapa banyak putra suci dari Sekte Wen Dao yang akan dikirim kali ini. Terakhir kali, terdapat 3 orang. Generasi muda kali ini sangat berbakat. Jika Sekte Wen Dao hanya mengirim 3 putra suci, maka aku khawatir mereka tidak akan mendapat juara pertama. Selama 100 tahun, Sekte Wen Dao tidak pernah kalah untuk mendapat juara pertama. Mereka tidak akan mudah menyerah. Para penonton berdiskusi, mereka sungguh merasa penasaran. Tampak ada 5 sosok yang muncul di depan kursi tahta Enas. Di bawah pimpinan Julio, terdapat 3 pria dan 2 wanita. Mereka tampak begitu bermartabat, bak peri yang berasal dari dunia khayalan. Begitu tatapan mereka terjatuh, aura yang begitu kuat terpancar membuat orang yang melihatnya gemetar. Di Marto yang menatap Erik, mendengus dingin lagi. Di bawah 15 orang itu, terdapati 7 putra suci Sekte Wen Dao. Namun karena Yontono telah tiada, jadi hanya tersisa 6 orang. Terdapat 100 orang yang diputuskan untuk berpartisipasi dalam pertemuan akbar ini. Mereka berdiri di bawah panggung. Erik melihat sekelilingnya, dia pun tidak bisa menahan, tetapi mengeluarkan tawa dingin. Sekte Wen Dao telah merencanakannya. Penataan tinggi dan rendahnya, didasari dengan kekuatan kultivasi. Namun, putra suci Sekte Wen Dao telah menghajar 11 pejuang besar. Tampak jelas bahwa mereka ingin memberi tekanan terlebih dahulu. Tetua Sun dan para penonton yang lainnya berkumpul bersama, kemudian dia baru melayang ke udara, lalu berkata dengan perlahan. Seperti yang kalian semua ketahui, 100 tahun yang lalu, para murid dari sekte tertinggi kuno telah mencoba berlatih di dunia luar. Area ini sangat besar dan mengandung banyak harta, sehingga pernah menyebabkan peperangan besar yang memperebutkan kekuasaan. Kemudian Sekte Wen Dao telah mendamaikan perang itu, memindahkan tempat pelatihan itu ke sini dengan kekuatan besar, kemudian juga berjanji mengadakan pertemuan akbar setiap 20 tahun sekali, lalu juga mempersilakan para pejuang kebanggaan yang paling berkuasa untuk dapat masuk ke sini menimba pengalaman. Sekte Wen Dao juga tidak pernah menyembunyikannya. Kali ini, telah berusaha keras untuk dapat membuka jalan wilayah rahasia, sehingga para generasi muda yang memenuhi syarat dapat memasukinya. Saat Tetua Sun berkata, alun-alun itu bergetar lagi, terdapat reiki yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tanah, berkumpul menjadi pusaran besar di udara. Terdapat kilatan cahaya pada pusaran gelap itu, seolah-olah ada bintang yang berputar mengelilinginya. Hembusan angin itu terasa begitu berbeda dengan dunia tersembunyi, dipenuhi dengan reiki yang begitu banyak. Ini adalah tempat pelarian yang bebas dari pergerakan langit, tempat untuk menjaga reiki pada zaman dahulu. Semua orang merasa terkejut. Meskipun mereka telah melihatnya beberapa kali, namun metode luar biasa dari sekte tertinggi pada zaman kuno ini masih tampak menakjubkan. Pejuang kebanggaan, perlu kuingatkan lagi bahwa meskipun di sini terdapat banyak harta karun, namun tempat ini juga sangat berbahaya. Setelah terdapat banyak ujian, hanya anak muda yang dapat memasukinya. Jika terdapat salah satu dari kalian yang berusia lebih dari 40 tahun, orang itu akan segera digantung. Saat ini lebih baik bagi kalian untuk mundur, maka sampai pada waktunya Sekte Wen Dao tidak akan mengejar. Saat Tetua Sun bertanya, dia mengamati, lalu menemukan bahwa tidak yang mengakuinya di kerumunan itu. Sehingga dia pun segera mengangguk, melanjutkan, namun aku juga tahu bahwa ada beberapa putra suci dari dunia tersembunyi yang memiliki segel budak yang dapat menyembunyikan penjaga lama di dalam kehampaan. Teknik seperti ini tidak akan dapat ditemukan di dalam pusaran,
Namun yang ingin aku ingatkan adalah jangan coba-coba untuk mendapatkan kesempatan di dalam, apalagi dengan melewati fase kesempurnaan kultivasi. Jika tidak, kalian harus menanggung konsekuensinya. Mengenai keputusan pemenang akhir, itu cukup sederhana. Ini adalah tempat paling penting untuk berlatih di zaman kuno. Setelah memasukinya, maka kamu akan tahu bagaimana caranya. Setelah itu Tetua Sun kembali menyampaikan segala macam informasi penting tentang bagaimana memasuki wilayah rahasia. Erik mendengarkannya dengan tenang, tatapannya kembali tertuju kepada pusaran air yang gelap. Dalam sekejap alisnya berkerut. Sejak kemunculan pusaran itu, Erik merasakan napas yang tak terlihat, sepertinya udara pada pergerakan langit terus-menerus tersebar. Ketika angin itu mengenai tubuhnya, tampak garis hitam di tubuhnya, seolah menandakan adanya kebangkitan. Jangan menjadi provokatif saat ini. Ekspresi pada wajah Erik tiba-tiba berubah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.